Dok? Iya, monggo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawiril laili ala nahar, qulubi wal absor, wa tabsiratal ulul albabi wal itibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Di malam ini Allah mempertemukan kita lewat udara. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kepada kita dan menjaga kepada kita dari berbagai bahaya. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nanti, hati kita dibuka oleh Allah untuk bisa mendapatkan yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Dan semoga dalam harokat atau amalan tiap hari kita ini ada dalam keriduan dari Allah, dan semoga ini merupakan visual bagi kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Dia dimulai. Sekarang nomor berapa? 24. Salah 23 kalau di sini. Kalau di sini 23, kalau di buku 24. Masih bab tobat kan ya? Iya, bab tobat. Iya. Saya ya ini ya. Ya, monggo. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seorang anak Adam, yakni manusia, itu memiliki selembah emas, ia tentu menginginkan memiliki 2 lembah, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat kepada orang yang bertaubat. Sebentar. Paham. Jadi ini apa ya? Jadi maksudnya itu apa, manusia itu tidak pernah ada puasnya begitu? Ya. Kalau sudah punya 1 lembah emas, Pingin lagi, ya toh? Pingin lagi lembah yang kedua. Nanti setelah terpenuhi 2 lembah, ingin yang ketiga. Dan seterusnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kubur, baru dia berhenti. Itu pun karena terpaksa, sudah kaku. Oh, ya, yang ini itu ya, tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Ini maksudnya ya pada saat mati itu tadi ya. Karena ya sudah ditimpa tanah ya. Ya, sekarang mohon maaf, kita sebagai makhluk yang hidup ya, realitanya kan begitu pula, Dok. Seandainya kita sudah punya 1, inginnya 2 kan, dan seterusnya. Iya kan? Iya, betul. Maka dari itu kalau kita tidak didampingi oleh rujukan dari Allah dalam kehidupan ini, boleh jadi kita akan melupakan tentang zikir kepada Allah, dan akhirnya seolah-olah dunia ini dijadikan titik akhir. Silahkan untuk melengkapi di Muslim, Dok, halaman 387, nomor hadisnya 2490. Muslim. Bentar. Nomor hadis sebentar, saya share screen dulu. Tunggu. Nomor hadis 2490. Uh, 2490. 2495, coba muncul enggak lah. 2000 ini hadis pertama. Nomor hadis kok ya, nomor hadis ya. Nomor hadisnya 2490. Kalau halamannya di jilid 4 387. 387. Oh ini 204. Ya ini ya. Hakikat harta ini ya. Ya, monggo, Dok. Dari Abu Hurairah
katanya Rasulullah bersabda, seorang hamba manusia berkata, hartaku, hartaku. Padahal hartanya yang sesungguhnya hanya 3 macam. Yang pertama, apa yang dimakannya lalu habis. 2, apa yang dipakainya lalu lusuh. 3, apa yang disedekahkannya lalu tersimpan untuk akhirat. Selain dari yang 3 macam itu, lenyap atau ditinggalkannya bagi orang lain. Monggo diterangkan dok, paham? Kalau yang disedekahkan itu yang mengalir terus ya, selama itu masih, kalau tergantung sedekahnya, sedekah yang misalnya kayak enggak ya, Yang mengalir adalah amal jariah ya. amal jariah ya, yang mengalir amal jariah namanya ya. Seperti seseorang mensodakohkan hartanya untuk pembangunan masjid, pesantren, ataupun sekolah, maka insya Allah itu semua ketika kita sudah meninggal akan mendapatkan pahala. Tapi kalau yang harta yang makanan itu sebetulnya yang dia makan saja, yang dia tidak makan, misalnya ada makanan kelebihan, itu tidak menjadi hartanya ya. Sayang sekali kalau itu sampai dibuang begitu ya. Iya, iya. Dan walaupun masih fresh juga, seandainya itu ada di meja makan, belum tentu itu semuanya milik kita. Kadang-kadang kan kita mohon maaf sudah sarapan atau makan siang, kemudian itu masih ada sisa, kemudian ada tamu kita atau saudara kita, maka dipersilahkan, berarti itu bukan rezeki kita. Jadi ini menunjukkan hakikat harta yang dimiliki oleh seseorang itu, disebutkan bahwa satu adalah apa yang dimakannya lalu habis. Nah itu artinya makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita, berarti itu hakikat harta kita. Yang kedua, harta yang dijadikan bahwa itu mutlak milik kita, apa yang dipakai lalu lusuh, seperti rumah sampai lusuh, kemudian kendaraan ataupun pakaian. Nah itu adalah milik kita. Kemudian apa yang disedekahkan. Nah ini yang disedekahkan itu, ini merupakan persiapan kita ketika kita meninggal, sebanyak apa transaksi kita waktu di dunia dengan Allah, maka itulah yang akan mendapatkan pahalanya. Tapi selain dari yang 3 macam itu, lenyap atau ditinggalkan oleh pemiliknya. Kalau dia tidak ada transaksi, walaupun itu sebanyak apapun harta simpanannya menjadi aset bagi dia, tidak ada transaksi dengan Allah artinya, maka itu tidak akan menjadi pahala bagi dia. Karena seseorang yang dia sudah meninggal, kemudian hartanya itu belum dihibahkan, maka itu hartanya kembali kepada Allah seluruhnya, maka itu yang dikatakan harta pusaka. Nah, ketika harta itu kembali kepada Allah, maka Allah membagikannya untuk keluarga. Sehingga pembagian dari harta pusaka itu, bagi pemiliknya yang meninggal itu tidak ada pahala. Di mana letak pahalanya ketika dia waktu mencarinya itu. Nah, kemudian dibagi-bagi kepada keluarganya, itu tidak jadi pahala. Karena itu sudah milik kembali kepada Allah, dan oleh Allah dibagikan kepada ahli warisnya. Tapi seumpamanya ahli warisnya itu insya Allah mudah-mudahan pada soleh, berarti dia bisa diatasnamakan orang tuanya yang sudah meninggal. Insya Allah seperti itu, dok. Bagaimana? Yang nggak pahamnya itu, ini kan yang tadi yang Ustazah maksudkan itu, kalau itu harta waris ya, kalau kita meninggal belum kita kasihkan anak, itu menjadi harta waris, ya udah aja dibagi. Tapi kalau saat kita belum meninggal, itu menjadi sedekah kita. Tujuannya tetap nyampe untuk sebagai warisan ke anak, tapi itu plus ada tambahannya jadi sedekah, begitu kan? Kan yang namanya harta waris itu kalau orang pemiliknya itu sudah meninggal. Ya, betul. Maksudnya itu kalau orang tua kepingin punya rumah, nanti mau tak wariskan gitu. Maksudnya dikasihkan anak, gitu ya. Nah, itu namanya hibah ya. Hibah. Jadi pemberian orang tua kepada anaknya itu namanya hibah. Dan itu merupakan sodakoh orang tua kepada anaknya. Ketika orang tuanya itu Itu menghibahkan, nilainya.
nilainya itu termasuk sodako, berarti nilainya dia punya pahala. Jadi Ada seorang nilai sedekahnya ya. begitu orang tua meninggal, karena orang tuanya sudah mensodakokan, umpamanya mohon maaf rumahnya punya 4, yang ditempati 1, yang 3 ini kan untuk anak. Nah, yang 3 ini itu berpahala karena dia sudah ada transaksi untuk memberikan kepada anaknya. Dan ketika kita memberi kepada anak kan ada dasar hukumnya. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah, gitu kan? Baik lemah dalam pendidikannya ataupun lemah dalam hartanya, jangan sampai dia menjadi peminta-minta gitu. Maka alangkah baiknya seandainya kita punya anak, punya rezeki, maka harta kita ini disodakohkan atau dihibahkan kepada anak kita. Itu dong. Jadi misalnya orang punya koleksi baju, tas, apa kayak gitu itu ya aslinya ya enggak ada nilainya apa-apa ya. Hanya nilainya itu hanya di dunia maksudnya itu ya. Iya, hanya nilainya di dunia, dan kalau umpamanya dia punya lebih dari kekayaan tersebut, seandainya dia mensodakohkan kepada orang lain, itu yang akan bermanfaat untuk ukhrawi. Jadi manfaat itu artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Manfaat itu ada 2, yaitu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Kalau tas ataupun barang apapun yang dimilikinya hanya sebatas titik di dunia, berarti itu manfaatnya hanya di dunia. Tapi seandainya tas itu umpamanya, saya bawa tas ini, kemudian diisi dengan mohon maaf mushaf Al-Quran, saya ingin berangkat ke pengajian. Berarti tas itu akan menjadi pendukung untuk manfaatnya ketika dia pergi ke tempat pengajian umpamanya. Maka itu insya Allah akan memberikan nilai ukhrawi bagi dia dari kekayaan tersebut. Jadi ini hadis ini sebetulnya tujuannya itu ngingetin kita bahwa ya nggak apa-apa kita punya baju banyak, kita punya koleksi sepatu banyak, tapi buatlah dia bernilai ukhrawi selama di dunia ini, begitu kan ya? Maksudnya itu begitu ya? Ya, betul gitu, betul. Dan juga mohon maaf, kita kembali ke dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang berlebih-lebihan. Seandainya kita mohon maaf punya koleksi sepatu ada 5, ya alhamdulillah kita sudah cukup. Maka ketika kita punya 5, seandainya kita ingin memperbaharui, boleh jadi yang 5 atau yang diambil 3 dikasihkan, disodakokan kepada orang, berarti kita beli lagi. Monggo kalau seperti itu. Jadi nilai ukhrawinya ada, kemudian di dunia pun kita bisa mensodakohkan kalau itu masih layak dipakai untuk orang lain. Itu dong. Iya. Oke. Siap. Lanjut ya Ustazah ya. Monggo. Bentar. Berarti ganti ke yang tadi share screen Muslim. Lah. Tunggu. Riyadus. Bentar. Yang mana ini Riyadus ini. Nah. Oke. Mbak Susi. Ya. Nomor 24 ya saya. Ketok. Oke. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa merasa senang kepada 2 orang yang seorang membunuh pada lainnya, kemudian keduanya dapat memasuki surga. Yang seorang itu berperang fisabilillah, kemudian ia dibunuh. Selanjutnya Allah menerima taubat atas orang yang membunuhnya tadi. Kemudian ia masuk Islam dan selanjutnya dibunuh pula sebagai seorang syahid. Paham ya Bu? Bagaimana Bu? Waduh, ini kejahatan tapi kok bisa masuk surga ya Ustazah? Iya, kan endingnya tadi
endingnya jelas Endingnya. sekali. Iya. Jadi Allah sampai, mohon maaf ya di sini ekspresi menunjukkan yang apa namanya, Allah sampai tertawa kepada dua orang, bahkan dia itu membunuh, dua-duanya masuk surga. Yang satu waktu si laki-laki tadi membunuh, berarti dia dalam keadaan kafir, membunuh orang yang beriman. Akhirnya orang yang beriman itu termasuk kategori mati syahid. Nah, setelah dia membunuh, si orang yang membunuh tadi masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, berarti segala kesalahan-kesalahannya sebelum dia masuk Islam diampuni. Bahkan waktu dia membunuh itu, dengan adanya dia ikrar dibeat untuk masuk Islam, maka gugur semua dosa-dosanya. Tapi selama dia jahiliyah atau selama dia kafir, segala kebaikannya pada waktu itu maka dijadikan oleh Allah sebagai pahala. Di dalam hadis lain dikatakan seperti itu. Nah, akhirnya dia bertobat. Setelah bertobat, dia berbalik, ikut perang kepada Rasulullah, dan yang lawannya itu orang kafir yang mereka waktu itu masih mungkin teman sejawatnya kafir. Tapi karena orang ini sudah masuk Islam, maka orang ini akhirnya melawan lawannya sendiri waktu itu. Akhirnya si orang yang tadi pernah membunuh orang Islam dan dia pun sudah posisi di Islam, akhirnya dia terbunuh, maka dikatakan ini mati syahid juga. Jadi dua-duanya masuk surga dengan jalan seperti ini. Monggo, paham ya, Bu? Tidak semuanya paham. Dokter semuanya paham. Kita tidak boleh iri ya, Ustaz. Iya, tapi insya Allah kita kan kalau sudah tahu ilmunya, banyak jalan, banyak cara untuk kita mendapatkan pahala dari Allah. Yang penting kita ketika kita melaksanakan amalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran sama As-Sunnah ini. Duh, jadi Ustazah, ini ceritanya itu kan orangnya mu'alaf ya, berarti ya? Iya, maksudnya Nah. mu'alaf itu kan sudah di-beat gitu kan ya, sudah di-beat masuk Islam. Iya, jadi kalau orang mu'alaf itu, kalau dosanya yang pada saat dia kafir, itu diampuni, gitu tah? Diampuni, betul, diampuni. Tapi kalau kebaikannya dia saat dia kafir, itu diterima? Segalanya diterima dan dijadikan oleh Allah sebagai pahala. Oh ya, janjinya ya enak ya. Iya. Jadi mohon maaf dok, itu tidak bisa direncana. Iya, Iya, betul. endingnya itu loh, yang endingnya yang terakhir ya. Ini di Muslim itu nggak tahu di halaman berapa, saya lupa lagi, bahwa apa namanya orang-orang yang dahulunya yaitu kafir yang dia baru mu'alaf itu mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Yaitu karena bagaimana ya Rasulullah dulu di zaman jahiliyah katanya, saya ini berbuat dosa-dosa, kemudian bagaimana, maka ketika kamu bersyahadat, maksudnya masuk Islam, maka gugurlah dosa-dosa kamu, tapi bagaimana kebaikan ya ketika kami berkurban, katanya, ketika kami berbuat baik kepada sesama kami pada waktu itu, maka oleh kata Rasulullah, semuanya dijadikan oleh Allah sebagai pahala. Maka dari itu, orang yang mu'alaf mendapatkan dua pahala. Ya. Masih banyak cara. Oke. Lanjut ya satu ya. Ya, monggo. Ini masuk ke bab sabar ya. Ya, monggo, bab sabar. Ari monitor. Ya, Ya. ya. Ari baca panjang ya. Mulai ini. Allah Sabar. Ta'ala berfirman, hai sekalian orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Artinya bagaimana dok? Orang yang beriman harus Disuruh? bersabar dan cukupkanlah kesabaran itu. Enggak. Artinya Belum. Cukupkanlah kesabaran itu.
Ini firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Jadi orang yang beriman itu merupakan ada titipan dari Allah bahwa kalian itu harus bersabar. Ya kalau kita ini termasuk orang yang beriman, maka berusahalah kita untuk sabar dalam menghadapi segala urusan tentunya. Wasobiru, dan hendaklah kalian mencukupkan kesabarannya itu. Artinya mencukupkan itu satu sama lain harus saling mengingatkan. Seandainya ada saudara kita yang seiman, kemudian dia lagi bermasalah, maka hendaklah kita nasihati kepada dia supaya bisa melaksanakan kesabaran itu. Itu maksudnya. Artinya bersabar itu menerima takdir begitu, Ustaz? Ya, menerima ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi kita. Menerima ketentuan yang telah Allah tetapkan. Allah menetapkan kepada kita, yaitu kan bagian daripada takdir. Maka itu termasuk rukun iman yang ke-6 kan, yaitu beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Maka ketika Allah menguji hambanya itu bukan hanya baik saja, tapi justru ada yang tidak baiknya. Maka ketika kita menghadapi hal yang tidak baik, kita yakinkan bahwa ini adalah datangnya dari Allah dan kami ini adalah milik Allah. Jadi seumpamanya Allah mau mengapa-apakan miliknya, ya itu kan hak Allah. Jadi Allah itu tidak ditanya, tapi kita malah yang ditanya. Kata Allah, aku menguji kepada kalian dengan sedikit dari rasa takut. Kemudian ya lebih jelasnya di ayat sesudahnya nanti. Lebih jelasnya di ayat sesudahnya, di kalimat sesudah. Monggo, kalau dilanjutkan dulu. Itu termasuk yang watawasobil haq, watawasobis sabr itu. Iya, betul. Bahwa itu merupakan pesan dari Allah kepada hambanya yang beriman, hendaklah kalian betul-betul ketika menghadapi musibah itu saling menasehati supaya mereka sabar, karena dengan adanya sabar maka semuanya insya Allah akan jadi pahala. Tapi ketika orang itu diuji dengan yang tidak enak, kemudian dia itu Rasulullah ya, maka itulah yang dikatakan siksa. Monggo, Dokter Dia. Tertutup. Dilanjut dulu tah Arya. Iya, tertutup ininya dia. Oh, tertutup ya? Iya. Oke. Allah Ta'ala berfirman pula, niscayalah kami akan memberikan cobaan sedikit kepadamu semua, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang diberi cobaan dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan itu, kalau dia sabar, dia akan mendapatkan kebaikan gitu, pahala gitu. Ya. Ustazah. Ya, betul. Kebaikan yang diberikan oleh Allah itu, Dokter Dia, bisa dilihat dari ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Di sini kan tertulis 155. Nah, ini jawabannya ada di surat Al-Baqarah 156 dan 157-nya. Surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157-nya. Enggak. Monggo dibaca sekalian, dilengkapi, nanti saya terang. Al-Baqarah 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 57. Ini. Terjemahannya belum diartikan artinya? Loh, sudah. Oh, ya.
kami. Artinya orang kalau mendapatkan Sesungguhnya ini loh, maksudnya sesungguhnya kami musibah, milik Allah. jika dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, maka dia termasuk orang-orang yang sabar, gitu Ustazah. Iya. Ya. Monggo 157-nya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini jelas sekali walanabluwannakum tadi kan ya, bahwa ini merupakan sudah sunatullah, semua hamba-hamba Allah itu akan mendapatkan ujian dari Allah. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan sedikit minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan lapar, wanaksin, dan kekurangan, minal amwali, dari harta benda, wal angkusi, dan kekurangan pula dari diri-diri, wasamarot, dan buah-buahan. Nah, jadi manusia itu tetap ada ujian, baik itu yang cantik dan yang tidak cantik, yang kaya dan tidak kaya, semuanya akan diuji karena hidup ini merupakan ujian bagi semua hamba-hamba Allah, dan ini merupakan pernyataan Allah, sungguh benar-benar kami. Nah, ada kalimat penguatnya, sungguh benar-benar kami akan menguji kepada kalian. Kita rasa takut, kadang-kadang mohon maaf, takut ini, takut itu, takut sakit, takut tua, takut miskin, dan lain sebagainya. Itu pasti ada rasa takut, ada khawatir, ada apa saja pokoknya yang berkaitan dengan takut. Kemudian waljui, dan rasa lapar. Allah menguji kepada kita. Lapar di sini bisa dipahami juga dengan adanya Allah menguji di bulan Ramadan. Kan kita diuji oleh Allah, lapar, dahaga. Tapi karena kita laparnya tersebut dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka tetap kita berada di atas sami'na wa ata'na, tetap taat. Walaupun kita lapar, di rumah tidak ada siapa-siapa, nggak berani kita minum. Nah, disitulah mencerminkan keimanan seorang hamba yang betul-betul yakin bahwa dia menjalankan laparnya itu adalah karena Allah. Dan boleh jadi di sini dipahami juga yang tadinya mohon maaf penghasilan orang itu banyak, tiba-tiba umpamanya Allah menguji dengan sedikit penghasilannya, maka boleh dikatakan yang tadinya dia berkecukupan sekarang menjadi miskin. Itu adalah memang dibergilirkan oleh Allah ujiannya seperti itu. Kemudian yaitu kekurangan dari harta benda tadi, kemudian angkus diri-diri. Waktu kemarin kita masih berdampingan dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan orang yang terdekat bagi kita, tapi kita diuji oleh Allah sehingga dia hilang dari kehadirannya itu. Maka itu merupakan ujian dari Allah. Dan ini yang penekanan as-samarot, buah-buahan adalah bagi para petani. Nah, tapi dampaknya kepada yang tidak tani pun pasti akan ada, seperti berambang, bawang, yang tadinya harganya mungkin 1 kilo sekian, sekarang melonjak umpamanya. Nah, itu pun termasuk ujian bagi semua hamba. Akan tetapi wabasyiris sabirin, dan hendaklah diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bisa sabar. Orang-orang yang sabar itu yang mana? Iza asobatu musibah, apabila ditimpa mereka itu musibah, qaulu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami kepada Allah lah rojiun, akan dikembalikan atau akan kembali. Maka dari itu, selama kita diuji oleh Allah, kemudian kita sabar, maka kesabaran kita ini dicatat oleh Allah. Nanti ketika kita berada di hadapan Allah, diperhitungkan. Aku dulu waktu kamu di dunia, aku uji dengan ini dan itu. Tapi ternyata kamu termasuk orang yang sabar. Maka disitulah kita akan mendapatkan hasil dari kesabaran kita. Nah, selama dia di dunia dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah itu sabar, maka kata Allah, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, warahmatun, dan rahmah. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, baik musibah itu yang besar ataupun yang kecil, kemudian yang berada di fisik kita ataupun di eksternal kita, maka kalau memang itu milik kita, kemudian kita tetap bertawakal kepada Allah dan kita yakin
bahwa ini adalah ujian dari Allah, kita sabar terus. Nah, dengan sabarnya itu maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, setelah Allah menggugurkan dosa-dosa kita, maka Allah akan merahmati kita. Rahmatnya Allah itu di dalam sebuah hadis dikatakan adalah sorga. Artinya orang tersebut akan mendapatkan sorganya Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang yang sabar tadi, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Karena dia bisa mengendalikan rasanya, sehingga dia itu betul-betul yakin bahwa yang terjadi terhadap dirinya itu adalah semuanya atas izin Allah. Monggo, bagaimana Dokter? Suaranya dong. Iya, jelas. Ustazah izin tanya. Oh iya, monggo. Dari rangkaian tentang sabar tadi itu, kok saya berpikir gini ya, kalau sabar menerima ujian Allah dalam kondisi apapun, bahwa itu adalah takdir Allah. Nah, kalau di dalam sehari-hari, di dalam karakter manusia itu kan ada yang memang tidak temperamental ya, mungkin lebih kalem. Kayak ini Dokter Ari ini orangnya sabar tipenya gitu. Jadi nah, apakah yang dimaksud sabar itu sama nggak ya dengan sabar yang tipe orang yang tidak temperamental gitu loh. Jadi di dalam arti ini dalam sehari orang yang enggak marah atau enggak mudah marah, emosinya enggak meledak-ledak, itu kan relatif lebih tenang, begitu. Itu sama enggak ya dengan definisi di dalam di sini? Ketika seorang manusia itu lahir, di dalam surat Al-Lail dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhami di dalam hatinya itu fujur, atau yang berkaitan dengan hawa nafsu, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang jelek nanti yang dihasilkan dari karakternya dia. Yang kedua fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah pun mengilhamkan kepada orang tersebut untuk bisa melaksanakan takwa. Nah, nanti tergantung fenomena mana yang muncul dari dua karakter tersebut. Nah, apapun yang terjadi kepada manusia, insya Allah Allah memberikan sama, gitu kan ya. Cuman nanti didampingi oleh ilmu. Nah, setelah seseorang itu, dia itu tolab ilmi, mencari ilmu, yang tentunya ilmu yang dari Allah. Ilmu Al-Quran sama Sunnah. Nah, di situ nanti ada nasihat-nasihat dari Allah dan nasihat-nasihat dari Rasulullah. Ada seseorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, yang bertanya, wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat, katanya. Maka Rasulullah bersabda, la taghdab, janganlah Anda marah. Kemudian diminta lagi, terus apa ya Rasulullah? Tetap jawabannya la taghdab, jangan Anda marah, katanya. Nah, dengan adanya kalimat jangan Anda marah, berarti di situ dia insya Allah dengan akal pikirannya yang sehat, ketika dia mendapatkan temperamen yang tinggi, insya Allah bisa terkendali. Karena tadi kan sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 156 dan 57-nya, alangkah bahagianya orang yang bisa mengendalikan temperamennya yang tinggi tersebut sehingga dia bisa datar-datar aja. Sebagaimana yang dokter katakan, Dokter Ari, mudah-mudahan Dokter Ana semuanya juga insya Allah, dan kita semua termasuk orang yang dikasih anugerah sabar oleh Allah. Hidayah ya, berarti ya. Betul. Saya ini kan orangnya emosional, ini makanya kagum sama Dokter Ari ini, apa yang ini yang dimaksud sabar. Sanjung. Iya, aku dari zaman sekolah enggak pernah ngelihat Ari itu bersuara keras, nada tinggi. Bukan dalam arti untuk dibuang. Temperamental tinggi itu bukan untuk dibuang, tapi untuk dikendalikan. Nah, cara kita mengendalikan dengan apa? Dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran sama Sunnah. Jadi ketika kita mau marah gitu kan, ingat seandainya saya ini dalam arti mohon maaf ya, di dalam teori tarbiyah atau di dalam teori pendidikan itu kan
marah itu terkendali gitu. Seperti kita seorang ibu kepada anak, nah, kalau umpamanya anak ini tidak bisa kalau dia diajak dengan halus gitu, maka dengan ada bentakan-bentakan, nah ketika kita membentak dia kan dalam arti untuk mendidik gitu. Seandainya dia tidak dibentak, berarti dia tidak nurut gitu. Maka dengan adanya bentakan kita terkendali di situ. Nah, insya Allah semuanya akan membuahkan hasil. Bagaimana? Ya, ya, ya. Ya, Ustazah. Insya Allah Paham. dengan ilmu agama. Terus Ya. di sini ditulis memberikan cobaan sedikit kepadamu seperti, nah, apa maksudnya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan beban ini termasuk cobaan kecil gitu ta? Iya, sekarang kita bandingkan ya. Ketika kita sakit, apakah kita banyak sakitnya atau banyak sehatnya, Dok? Oh, pembandingnya seperti itu. Jadi Allah ini hanya sedikit gitu kan, menguji kita. Orang itu mohon maaf, dia miskin memang gitu kan, tapi dia tidak pernah kelaparan, selalu makan gitu, selalu ada gitu. Cuman kan berpikir gini, orang miskin itu, orang yang kekurangan itu, loh terus saya besok untuk makan saya apa gitu. Jadi ada rasa khawatirnya itu seperti itu, sedikit, tidak selamanya. Tidak selamanya. Kita Allah menguji seperti itu. Kemudian masalah diri juga. Umpamanya kita punya keluarga, tidak serempak, kita tidak serta-merta diambil oleh Allah, keluarga kita semuanya meninggal gitu kan. Tidak, tapi bertahap gitu. Mungkin boleh jadi satu ayahnya dulu, setelah itu kan ya, atau kebalikannya dan sebagainya. Itu udah maksudnya sedikit-sedikit itu. Kalau cobaan besar itu contohnya apa? Ada sebutannya? Ya. Tapi itu ya tergantung seseorang menyikapinya juga, seperti adanya tsunami, adanya gempa gitu kan. Yang dilihat oleh kita kan secara makro gitu. Mungkin seperti kalau umpamanya yang cobaan besar itu mungkin seseorang itu yang diuji oleh Allah kok sakitnya itu lama sekali, seperti orang yang mohon maaf ya, mungkin cuci darah seperti itu kan, dia harus selama hidupnya ini menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Kan ada yang seperti itu. Tapi kita ada mereka dalam menghadapi itu sabar dan sabar. Maka ketika dia sabar dalam menghadapi ujian tersebut, Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah mempersiapkan sorga bagi dia. Bahkan di ayat selanjutnya itu Allah akan memberikan pahala di luar dugaan orang tersebut. Bagaimana? Ya, bunda-bunda semuanya, dokter-dokter semuanya bagaimana? Kalau ada yang belum paham, monggo ditanya. Ya. Oke. Ya, Ustaz. Lanjut ya. Ya, monggo. Ita monitor. Wiwin monitor. Iya. Iya. Ini Win. Azumar 10. Azumar 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya karena amat banyaknya. Juga Allah Ta'ala berfirman, orang yang bersabar dan suka memaafkan, punya hal yang demikian itu niscayalah termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang bersih. Allah Ta'ala berfirman pula, mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lagi Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami hendak menguji kepadamu semua, sehingga kami dapat mengetahui siapa di antara engkau semua itu yang benar-benar berjihad dan siapa pula orang-orang yang bersabar. Ayat-ayat yang mengandung perintah untuk bersabar dan yang menerangkan keutamaan sabar itu amat banyak sekali dan dapat dipahami. Monggo, Dr. Wiwin diterangkan dari Al-Baqarah yang tadi, yang minta. Ya. Jadi kalau dari awal-awal tadi tuh Allah tuh memang sepertinya memang
buat skenario gitu ya Ustazah ya. Jadi ada yang mau berperan sebagai orang yang sabar, ada yang berperan sebagai orang ini, tapi sebenarnya ada juga dasar daripada semua manusia itu untuk ya ini untuk berpikir gitu ya Ustazah ya, berpikir oh tidak sabar jelek, kalau pemarah itu jelek, yang baik ini gitu. Jadi ada juga hati nurani untuk menuruti itu ya Ustazah ya. Dan dikasihnya cerita-cerita yang cobaan-cobaan itu supaya kita dari ilmu, dari pengetahuan, dari rasa yang dia punya itu mana yang dia pilih itu ya Ustazah kayaknya. Betul. Nah, ketika kita memilih tadi untuk kita bisa tangguh dan kuat di dalam menghadapi itu semua, tentu kita harus didampingi dengan tolak ini. Gak mungkin akan bisa paham dalam mengendalikan amarahnya kalau dia tidak ada ilmunya, dan ilmunya tersebut sangat memotivasi sekali untuk kita, bahkan itu merupakan sebuah pahala yang betul-betul diberikan oleh Allah kepada kita, berbentuk ampunan, sorga, dan Allah memberikan di sini kan innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu ajruhum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Jadi oleh Allah langsung lek gitu dikasihkan kepada orang yang sabar itu. Dunia dan akhirat Allah memberikannya seperti itu. Iya. Dan sabar, kemudian dia memaafkan. Kenapa di sini ada kalimat memaafkan? Coba dok, apa korelasinya dengan stimulus yang datang dari kita untuk sabar itu apa coba? Bisa paham? Ya, itu pengalaman saya sih Ustazah. Dulu saya juga orangnya emosional, kemudian suka kayak dendam gitu ya Ustazah. Tapi memang dengan banyak baca, banyak dengar seperti ini, berpikir gitu bahwa itu semua sebenarnya kan sudah dari Allah gitu ya. Jadi tidak ada gunanya gitu kalau kita marah sampai akhirnya malah jadi merusak segala-galanya gitu. Jadi memang jadi kalau kita tahu itu dari Allah, agaknya mudah gitu untuk memaafkan. Ya udah berarti memang itu dari Allah gitu, kita terima, dan mungkin orang yang menyakiti kita atau itu memang mungkin belum tahu gitu. Jadi itu mungkin ya Ustazah. Iya betul. Jadi stimulusnya yang tadi, pemicu kita bisa sabar, kemudian kan dengan adanya kita mohon maaf dizalimi oleh orang, masa secara manusiawinya kita tidak sakit, nggak mungkin. Itu justru kita ini bisa meredam gitu. Nah, bisa meredam karena yang tadi dikatakan dokter ya, dengan kita mengetahui tentang banyaknya ilmu agama, kemudian kita dari pengalaman pun, masya Allah gitu kan, seandainya dia itu ngerti, mungkin dia tidak akan menzolimi kita. Sebagaimana seandainya kita tahu kenapa mesti nyakiti orang gitu kan, daripada nyakiti lebih baik istighfar lah gitulah dok. Seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang bersabar dan suka memaafkan, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh. Itu kalimatnya itu min azmil umur. Suatu urusan yang betul-betul teguh, yang betul-betul tangguh gitu di dalam menghadapi memaafkan orang. Karena ketika kita dizolimi oleh orang, sebenarnya yang muncul ke permukaan itu bukan sabar dulu, tapi inginnya itu ini orang kok gitu, saya berani kepada dia, maunya kan melawan gitu. Biasa marah kita, sehingga mohon maaf kehormatan kita kok diinjek-injek seperti ini, siapa orangnya? Maka dari itu ketika kita bisa meredam itu, insya Allah itu merupakan keteguhan dari keimanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Amin. ya betul. Terima kasih Ustazah. Terus yang terakhir yang di Muhammad 31 itu yang mana yang benar-benar berjihad, mana yang bersabar itu ya, saya ngapain ditulis dulu? Tadi dulu yang atasnya kan yang Al-Baqarah 153.
Ista'inu bisobri wassalah. Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah itu dengan penuh kesabaran. Wassolati, ketika diuji dari hal-hal yang tidak enak itu, tetap sholat dijalankan gitu. Soalnya banyak, mohon maaf, ketika dia fisiknya sakit sehingga dia tidak bisa menjalankan sholat, akhirnya sholat itu ditinggalkan gitu. Maka dari itu jangan sampai kamu mohon pertolongan kepada Allah, tidak sabar dan meninggalkan sholat, tapi iringi ketika mohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar. Jadi jangan mohon kepada Allah sehingga Allah menjawab terhadap apa yang kita inginkan ini. Kemudian kita tetap sholat. Nah, dari sholat itu kan sholat itu merupakan doa, maka hendaklah disampaikan hajat kita ketika kita sujud, itu kan ada di dalam hadis. Hendaklah kamu memperbanyak doa ketika kamu sujud, karena seorang hamba yang dekat dengan Allah yaitu ketika dia dan berharokat sujud kepada Allah. Nah, di situ sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi keutamaan sabar itu, maka Allah selalu beserta dengan kita, dengan orang yang sabar. Kemudian selanjutnya walanabluwannakum di Muhammad 31, hatta na'lama mujahidina minkum, sehingga kami mengetahui orang yang sungguh-sungguh di antara kalian dan orang yang sabar. Dengan adanya Allah memberikan ujian-ujian kepada hambanya, kalau tadi kan dikatakan sepertinya skenario dari Allah, memang gitu kan, Allah menguji kepada kita, kan Allah itu melihat siapa, ini kan diuji oleh Allah A, B, C, D. Nah, di antara A, B, C, D ini siapa di antara mereka yang betul-betul sabar? Dan siapa di antara mereka yang tidak sabar? Nah, itu dong. Jadi biar Allah tahu bahwa kita ini sabar, maka hendaklah kita mengikuti ketika kita diuji itu harus seperti apa. Terus maksudnya yang benar-benar berjihad itu maksudnya gimana? Benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menghadapi kenyataan. Dia bisa menerima gitu. Artinya bisa menerima takdir yang Allah timpakan kepada dia. Yakin bahwa saya ini sakit, ini adalah pemberian dari Allah. Nah, ketika itu kita sabar, sabar dalam arti bukan kita diem, tapi kita berobat. Nah, nanti hasilnya terserah kepada Allah dan kita berharap terus, mohon ya Allah. Nah, sudah beberapa hari, mamanya batuk pilek, oh ini sudah 2 minggu, tapi masih terasa. Tapi kita sabar dalam menghadapi itu. Akhirnya dia udah tidak putus asa atas rahmat Allah. Ya Allah, mohon saya kesembuhan. Terus dia sambil berdoa. Nah, tapi tidak ada kalimat, oh saya 2 minggu ini batuk pilek nggak sembuh, nggak mari-mari. Jadi akhirnya dia mohon maaf, emosinya keluar, berarti dia tidak sabar gitu. Sepertinya jihad gitu, menghadapi ujiannya itu betul-betul dia pasrah. Oke. Nggih, paham. Lanjut nggih, Sadah ya. Lanjut. Ya. Mbak Binti monitor. Mbak Binti. Oke. Indra. Nomor 25 ya, Indra. Monggo, Dokter Indra. Oh, Dokter Indra masih pergi. Kita udah monitor? Enggak. Oke, balik saya. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh keimanan dan alhamdulillah itu memenuhi imbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Salat adalah pahala. Ya. Cahaya. Hah? Cahaya. Oh, cahaya. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah tanda keimanan bagi yang memberikannya.
Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah merupakan hujah untuk kebahagiaanmu. Jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu, jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, berarti ia memerdekakan dirinya sendiri. Siksa itu, dan ada yang merusakkan dirinya sendiri pula karena tidak menginginkan keridhaan Allah. Keterangan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hadis ini ialah bersuci, yakni menyucikan diri dari hadas dan kotoran. Ya. B. Memenuhi neraca karena sangat besar pahalanya hingga neraca akhirat penuh dengan ucapan itu saja. Sebentar. Memenuhi neraca ini tadi ucapan-ucapan yang alhamdulillah, subhanallah, kayak gitu-gitu ya? Iya, ya, itu merupakan zikrullah, zikir kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita mau wiridkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mudah diucapkan tapi berat di dalam timbangan. Timbangan mana? Timbangan ketika kita nanti menghadap Allah, kan semua amalan-amalan itu ada timbangannya, yaitu dikatakan yaumul mizan, hari ditimbang semua amalan-amalan manusia. Maka ketika waktu di dunianya orang tersebut sering zikir alhamdulillah, 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 kemudian dia subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, maka seumpama itu dinyatakan, ditunjukkan pahalanya, pasti itu akan memenuhi antara langit dan bumi pahala tersebut. Cuma kan kita tidak melihatnya. Nanti akan merasakan seseorang itu kalau dia sudah menghadap Allah. Bagi orang yang rajin waktu di dunianya itu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Iya. C. Artinya andai kata pahalanya itu dibentuk menjadi jisim yang tampak, pasti dapat memenuhi langit dan bumi. Itu tadi ya. Zikrullah itu tadi ya. Terus yang D, salat adalah cahaya, yakni cahaya yang menerangi kita ke jalan yang diridhoi Allah. Sebab orang yang tidak suka bersembahyang, pasti hati nuraninya tertutup daripada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Paham ya dok itu? Iya. Iya. Saya mikir dulu saya itu paling males sholat. Mudah-mudahan ini motivasi untuk kita semua. Iya. Saya terangkan sedikit, dikatakan bahwa sholat itu cahaya, maka dalam bab sholat di Bulughul Maram pun jelas, di bab sholat di Riyadhus Shalihin pun jelas, bahwa sebaik-baiknya sholat itu dikerjakan di rumah, kecuali yang 5 waktu, artinya yang fardu. Maka ketika fardu yang subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, itu sebaiknya dilakukan di masjid. Karena ketika kita melaksanakan sholat yang fardu, itu penekanannya untuk laki-laki itu adalah wajib muakkadah atau sunnah muakkadah. Artinya betul-betul menunjukkan bahwa masjid itu harus bercahaya. Dengan adanya banyak orang melaksanakan ibadah, maka masjid itu kan dinilai banyak cahayanya. Artinya ada karismanya. Nah, begitu pula rumah. Rumah itu jangan dijadikan seperti kuburan, karena di kuburan itu kan tidak ada sholat, tidak ada baca-bacaan. Maka ketika kita di rumah pun, hendaklah kita melaksanakan sholat yang sunat-sunatnya itu. Maka ketika kita ada niat untuk melaksanakan sholat sunat, diusahakan nggak usah di masjid, karena Rasulullah sabdanya tadi, sebaik-baiknya sholat itu adalah di rumah, kecuali yang difardukan tadi. Maka supaya rumah kita ini bercahaya, hendaklah kita melaksanakan sholat di rumah. Bagaimana dok? Paham ya dok? F. Al-Quran itu jah atau ketugimu, yakni dirimu. Dulu dok, sodakoh dulu, sudah paham? Iya. Oh ya.
sedekah yang yaitu zakat merupakan kenyataan yang menunjukkan bahwa orang itu benar-benar telah melakukan perintah Allah. Ya, ya, Jadi kadang-kadang ketika berat itu ya. orang itu sudah memiliki keimanan di dalam hati, maka insya Allah yang dilakukan mengenai sodakoh zakat yang wajib ataupun yang tidak wajibnya, maka itu merupakan burhan. Burhan itu adalah hujah, burhan itu adalah keterangan. Jadi menunjukkan bahwa dia itu memiliki iman ketika dia melaksanakan sodakoh tersebut. Artinya dermawan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang dibersihkan dari suh itu bakhil, maka dia termasuk orang yang beruntung. Sampai seperti itu Allah menyatakan. Kemudian sobar itu adalah dia pun cahaya, yaitu cahaya dari keimanan. Jika orang itu diuji tadi, maka dia itu sabar, berarti dia memiliki iman. Jadi itu menunjukkan cahaya dari keimanannya itu ketika Allah menguji, dia sabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Itulah cahaya keimanan seseorang. Monggo, bagaimana? Istilah apa tadi? Bakhil tadi itu? Ya, bakhil itu untuk orang yang berharta ya? Ya, ada yang katanya maksudnya punya duit gitu ya. Kalau dia tidak mau keluarin duit, itu istilahnya suh atau bakhil itu tadi ya. Nah, pelit dia, nggak mau bersodakoh, sehingga harta yang banyak yang sudah sampai nisabnya pun dia enggan untuk mengeluarkan zakat dari malnya tersebut. Jadi dia tidak pernah mengeluarkan zakat mal, maka ancamannya besar nanti di sisi Allah. Kalau misalnya orang kaya bersedekah, orang punya duit, nggak usah kaya lah, orang punya duit bersedekah itu iya ini. Tapi kalau saya tuh kepikiran misalnya Rasulullah saat miskin dulu itu Rasulullah sedekahnya apa ya? Itu jawabannya ada di dalam Muslim, bab tentang sodakoh. Monggo, Dok. Iya, bentar. Sodakoh ya, dan zakat ataupun sodakoh. Tepatnya di hadis nomor 955 jilid 2, Dok. Di halaman 186. Muslim. Nomornya 955 ya? 955. 56 mungkin, coba dulu. Alah, enggak muncul. 9 di itu 2 ya. Jadi 2, 955. 95 kadang muncul 95 nomor hadis 959, mohon maaf, 959. Oke. Banyak cara untuk dari Abu Dzar, beberapa orang sahabat berkata kepada beliau, kaum hartawan dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka sholat seperti sholat dan bersedekah dengan sisa. Jawab Nabi, bukanlah Allah menjadi untuk kamu bersedekah. Kalimah lebih adalah sedekah. Tiap kalimah mohon maaf, suaranya kok. Setiap kalimah tahmid. Dokter sebentar. Dokter, dia suaranya hilang, muncul hilang.
Putus-putus ya. Suaranya putus-putus di. Iya, Putus ya? iya. Bagaimana kalau dokter dulu terus masuk lagi gitu apa ya? Iya. Iya, siap. Ini digantikan Indra apa Ari ya? Gantikan yang baca. Ya dokter juga nggak apa-apa. Enggak ya, ini soalnya dari Oh iya. Monitornya monggo. ya. Sebentar saya keluar. Berdengung di. Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara untuk kamu bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Setiap kalimat takbir adalah sedekah. Setiap kalimat tahmid adalah sedekah. Setiap kalimat tahlil adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebajikan dan melarang kepada yang munkar adalah sedekah. Bahkan pada kemaluanmu pun terdapat pula unsur sedekah. Mereka, kalau begitu dapat pahalakah kami bila kami memuaskan nafsu syahwat kami? Jawab Rasulullah, kalau kamu melakukannya dengan yang haram, tentu kamu berdosa. Sebaliknya, bila kamu lakukan dengan yang halal, kamu dapat pahala. Paham? Oh iya. Jadi ini yang kaya sama yang tidak kaya itu ada solusi semuanya. Iya. Gih. Dilengkapi satu lagi yang 958-nya. Atasnya. Yang 958. Setiap perbuatan baik sedekah dari Abu Syaibah dari Nabi SAW bersabda, setiap perbuatan baik atau sedekah. Apa aja ya? Jelas ya dok ya? Jadi ya, siap. Banyak solusi ketika seseorang untuk melaksanakan kebaikan ataupun sodako, semuanya akan mendapatkan pahala. Maka pahala di Allah itu bisa diraih oleh berbagai kalangan hambanya, tergantung hambanya itu mau enggak mendapatkan pahala dari Allah. Jelas? Jelas. Nah, kembali ke Riyadhus Sholihin, masih hadis yang tadi belum selesai. Al-Quran al-Hujjah. G ya. Oke. F, Al-Quran itu hujah, keterangan bagimu, yakni membela dirimu kalau engkau suka melakukan isinya. Atau juga keterangan atasmu, yakni mencelakakan dirimu, yaitu kalau engkau menyalahi apa-apa yang menjadi perintah Allah. Ya. Oke, kita di dunia ini ibarat orang yang sedang dalam bepergian ke lain tempat yang hanya terbatas sekali waktunya. Di tempat itu kita menjual diri, yakni memperjuangkan nasib untuk hari depan seterusnya yang kekal, yaitu di akhirat. Tetapi di dalam memperjuangkan itu, ada di antara kita yang memerdekakan diri sendiri, yakni melakukan semua amat baik dan perintah-perintah Allah. Sehingga diri kita merdeka nanti di surga. Tetapi ada pula yang merusak dirinya sendiri karena melakukan larangan-larangan Allah, hingga rusaklah akhirnya nanti di dalam neraka. Amat pedih siksa yang ditemuinya. Iya. Paham ya? Paham. Bahwa manusia ketika hidup di dunia, Allah memberikan undang-undangnya, yaitu Al-Quran, supaya apa? Supaya dia itu selamat dunia, selamat di akhirat. Maka inilah yang dikatakan bahwa Al-Quran itu hujah bagi kamu untuk keselamatan kamu, dan Al-Quran merupakan hujah bagi kamu ketika kamu berpaling dari Al-Quran. Yang tadi penerangannya itu jelas sekali. Kemudian saya akan tambahkan di Al-Quran surat Toha, dok.
surat Toha surat ke-20. Surat 20 ayat 124, 125 dan 126, tapi pendek-pendek. Toha surat ke-20. Salah. Entar. Ini. Mbak Susi, monggo. Ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh tidak akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lanjut Sampai selesai. Ini surat Toha ya. Iya. Iya. Masih lanjut ini, Mbak. Lanjut 2 ayat lagi. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Ya Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Iya. Paham Bu Susi? Paham dokter maknanya? Jadi kalau mengabaikan ayat-ayat nanti di akhirat juga dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya. Jadi ini makna dari awal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Al-Qur'an itu merupakan hujah bagi kamu untuk keselamatan kamu dan merupakan hujah pula bagi ketidakselamatan kamu. Maka ini dijelaskan uraiannya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatanku, kan peringatanku itu semuanya di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Maka sesungguhnya dia bagi orang yang mengabaikan diri, tidak mau mentaati terhadap aturan-aturan Allah. Jadi larangannya dilabrak, perintahnya dilabrak, larangannya dilabrak, dia tidak mau taat. Akhirnya oleh Allah itu lahu ma'isyatan dunkan, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan kepada dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang itu protes, kenapa ya kami jadi buta? Waktu di dunia kan kami bisa melihat. Dijawab oleh Allah, kazalika atatka ayatuna panasita. Demikian, waktu kamu di dunia kan kamu tidak mau ngaji. Nah, ajak masuk Islam nggak mau. Jadi kamu udah otomatis dia, kalau orang yang selain Islam, pasti dia akan menolak. Maka rasakanlah sekarang, pada hari ini aku pun melupakan kalian, katanya. Karena ketika di hari kiamat, ketika di dalam mahsyar, semua urusan, semua kekuasaan adalah milik Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah kita, Allah yang kita sembah. Yaitu sebagai tauhid seseorang yang dengan tauhid tersebut, orang itu akan selamat. Tapi ketika dia itu berpaling dari Islam, bahkan dia menjauh, artinya bukan orang yang memeluk Islam, maka inilah yang disebutkan di dalam surat-surat Toha tersebut. Adapun mohon maaf, kepercayaan yang dimiliki oleh selain Islam kan itu mohon maaf, kata Allah di dalam Al-Quran pun sudah jelas, illa aman yuhum, itu adalah hanya angan-angan dan hanya prasangka saja. Nah, jadi yang itu adalah Al-Quran. Tidak ada nasihat yang paling benar selain Al-Quran. Monggo, Dokter Diah bagaimana? Iya. Oke. Paham. Lanjut nggih, Ustaz nggih. Ya. Mbak Susi dilanjut nomor 26. Suaranya Mbak belum dipencet. ya. Dari Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu
bahwasanya ada beberapa orang dari kaum Ansor meminta sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memberikan sesuatu pada mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau pun memberinya pula sehingga habislah harta yang ada di sisinya. Kemudian setelah habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangannya itu, beliau bersabda, apa saja kebaikan yakni harta yang ada di sisiku, maka tidak sekali-sekali akan kusimpan sehingga tidak kuberikan kepadamu semua. Tetapi oleh sebab sudah habis, maka tidak ada yang dapat diberikan. Barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta pada orang lain, maka akan diberi rezeki kepuasan oleh Allah. Dan barang siapa yang merasa dirinya cukup, maka akan diberi kekayaan oleh Allah, kaya hati dan jiwa. Dan barang siapa yang berlaku sabar, maka akan dikaruniai kesabaran oleh Allah. Tiada seorang pun yang dikaruniai suatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas kegunaannya daripada karunia kesabaran itu. Lafaz alaih. Monggo, bagaimana? Paham? Dokter, dia tolong dibaca chat saya ya, dokter. Oh, oke. Tanya suaranya kok. Oke. Kalau Ya. Memang yang satu enggak pakai anu kok, Mbak. Yang satu enggak pakai audio kok. Yang di laptop audionya rusak emang. Berarti mungkin handphoneku yang suaranya yang rusak, Mbak ini. iya kok suaranya cedut di sini ya. Oh. Suara dokter dia di tempat saya bagus sekali, nyaring. Halo, masih dengar suara saya? Masih dengar. Ya. Pak Dok. Oke, Mbak Susi Mbak Susi ayatnya ditafsirkan. Monggo coba dikomentari. Paham nggak tentang sabda Rasulullah ini? Nggak ada suaranya Bu Susi, Dok. Oh iya, saya kelewatan tadi nggak fokus ini. Kalau di sini saya yang menarik itu barang siapa yang menjaga diri mereka dari meminta-minta ini berikan balasan diberi kepuasan, rezeki kepuasan oleh Allah ya. Ya. Kemudian kalau merasa dirinya cukup maka diberi kekayaan oleh Allah, kaya hati dan jiwa. Itu yang saya tangkap. Jadi maknanya di sini Rasulullah itu kan memberikan berita bahwa ada manusia yang minta kepada Rasulullah dari kalangan orang Ansor. Maka di sini bahwa Rasulullah itu sangat dermawan sekali. Seandainya ada yang diminta itu pasti Rasulullah itu mengasih dan mengasih. Nggak pernah tidak dikasih siapapun. Bahkan baju yang dipakai pun seandainya pada waktu itu diminta oleh orang lain, maka Rasulullah langsung memberikannya. Yang marah itu istrinya Aisyah. Kamu nggak punya pikiran katanya. Kok itu hanya punya Rasulullah satu-satunya kamu minta gitu. Jadi malah di sini menunjukkan Rasulullah dermawannya tidak terbatas gitu. Nah di sini seorang-orang Ansor itu meminta kepada Rasulullah sampai beberapa kali. Kemudian Rasulullah memberi dan memberinya. Tapi ketika dia meminta lagi, tidak ada yang diberikan lagi oleh Rasulullah karena apa yang kamu minta, aku sudah tidak memilikinya. Maka Rasulullah bersabda, "Ma yakum min khairin falan ada khirahu ankum." Seandainya ada yang masih ada yang kamu minta, pasti aku akan memberikan kepada kalian. Tapi seandainya aku sudah tidak ada, apa yang harus saya berikan? Kemudian wa may yastafifu yu'ifahu Allahu. Barang siapa yang dia merasa berkecukupan gitu atas pemberian dari Allah, kemudian dia memadaikannya dari pemberian tersebut, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kemudian seandainya dia
merasa ini kurang saya kok, tapi dia tidak ada hasrat untuk meminta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kesabaran kepada dirinya. Seandainya orang tersebut diberi kesabaran dan dia bisa betul-betul memanfaatkan rasa sabarnya itu, maka itulah keluasan yang diberikan oleh Allah, kebaikan yang luas yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Artinya bahwa orang Islam itu dia harus menerima apa yang diberikan oleh Allah, kemudian seandainya dia menerima apa saja pada hari itu, maka dia mencukupkannya. Kemudian seandainya dia kurang pada hari itu, berusaha untuk tidak minta, tapi dia betul-betul menerima apa yang pemberiannya pada waktu itu dia dapatkan dari itu. Maka itulah orang yang paling baik. Itu Bu Susi. Ya, ya. Monggo Dokter Ria bagaimana? Ya, terima kasih Sada. Sudah jelas Sada. Ya. Alhamdulillah. Semoga Allah menambah kesabaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian yang telah kita kaji pada malam ini. Sampai di sini pertemuan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi di minggu yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita selalu sehat walafiat dan selalu alamin. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.